Ya, saya di film Balas Budi menjadi seorang ayah lah biasa ya. Tadinya pengen jadi anak SMA tapi nggak dikasih, katanya nggak cocok, kamu saya ganti aja kalau mau jadi anak SMA yang lain aja katanya gitu. Apa ya, aku doa yang terbaik untukku buat semuanya yang terdampak bencana, untuk semua yang saat ini mungkin lagi dalam kondisi yang tidak baik. Aku harapkan semuanya segera pulih dalam waktu yang cepat lah, amin. Tapi ada keluarga nggak Pak di sana? Kalau di Jogja jujur aku seharian belum main HP ini. Aku di Jogja ada saudara, terus tadi aku dengar di Malang juga ada, nenekku ada di Malang gitu. Tapi alhamdulillah sih dari tadi kontakan kita nggak ada hal-hal yang tidak ke arah yang tidak baik lah. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Tapi di Jabodetabek khususnya Kak, kan memang belakangan banjir ya Kak ya? Iya. Kamu sendiri ada terdampak atau terkendala aktivitas Rumah gimana, saya Kak? depannya banjir sih kebetulan gitu. Oh, Apa itu? enggak, Oh. boleh lanjut Kak. Banjir semana? So far sih masih aman, cuma memang agak mengganggu ini aja sih, mengganggu mobilitas aja. Tapi ya cuaca kan semakin kayak gini sekarang, maksudnya kalau dilihat lebih panjang lagi sebenarnya kan ini kaitannya sama iklim kita juga, sama yang sudah ramai dan gak perlu aku ceritain dan sampaikan juga di sini gitu. Jadi aku cuma berharap untuk semuanya, kita semualah, mau rakyatnya mau pemerintahnya, saling gotong royong buat jaga buminya lebih sehat lagi gitu. Sampai masuk rumah nggak? Alhamdulillahnya enggak. Berapa hari itu Kak terdampaknya Kak? Terblok jalan? Lumayan sih, hampir 5 harian ya. Aku sempat nginep di hotel juga waktu itu. Jadi sempat ngungsi dulu lah gitu, karena mobilitas. Aku di daerah Bekasi. Memilih nginep di hotel itu pas kapan tuh Kak? Boleh diceritain sedikit kronologi? Pas kapan ya? Itu pas kayaknya hari kedua apa ketiga banjir deh, karena hujannya deras banget, terus mobilku udah nggak bisa lewat, akhirnya aku nginep di hotel dulu. Berarti biasa setiap hujan deras sudah worry sendiri ya berarti ya? Iya, lumayan worry sih sekarang, makanya tiap hujan kalau biasanya kan tenang, adem gitu. Ini sekarang agak deg-degan, takut ini aja sih, takut banjir lagi. Tapi tiap hujan kayak gitu terus depan rumah kamu? Iya, cuma biasanya nggak setinggi kemarin, makanya kemarin tuh agak cukup panik sih. Tapi ya alhamdulillah udah aman sekarang kondisi. Kak, khusus untuk tubuh nih, kan kakak padat beraktivitas nih, untuk mengatasi worry dari cuaca yang lagi nggak bagus gimana tuh kak? Minum air putih aja guys, minum air putih yang banyak, itu aja. Ada ekstra vitamin nggak kak gitu? Nggak ada, aku minum air putih aja sejauh ini. Olahraga mungkin Olahraga sih masih nyempetin lah, berusaha, yang penting gerak aja dulu, boxing gitu-gitulah. apa? Ya boxing, tenis, pedal, yang lagi gitu-gitu aja lah saat ini. Oh, masih bisa bagi waktu ya kak ya? Masih diusahakan biar sehat gitu. Kita mungkin melihat gempa di Bantul, Jogja kan juga sampai mungkin datang ke Bali 4,4. Kamu karena ada keluarga sana merasa worry juga nggak sih? Jujur baru tahu sekarang banget nih, tapi karena tadi udah sempat ngobrol juga, maksudnya nggak ada hal-hal yang kayak gimana juga di grup keluarga, jadi alhamdulillah sih nggak begitu worry. Cuma ya lagi-lagi aku sampaikan doaku untuk yang terdampak. Kalau nggak salah tuh ada korban ya, aku kemarin sempat lihat. Iya, kalau Bandung Barat longsor. Iya, aku ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan. Gitu aja. Oh, untuk pesawat Smart Air belum dengar juga ya? Pesawat Smart Air jatuh di Kabiren? Belum. Boleh sedikit ya? Infonya jatuh nih kak? Iya, akhir-akhir ini kan lagi banyak kejadian yang terjadi. Aku cuma mau mengingatkan semuanya untuk lebih berhati-hati, sehat-sehat semuanya di sini juga sehat-sehat. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Thank you kak. Di umur 58 mungkin selalu tampil lebih muda seperti Ini ngomongin film dulu dong, gimana lu? Ini ada produser nih, nggak enak nih, ada produser nih. Iya kan? di film Balas Budi menjadi siapa dan seperti apa? Ya, saya di film Balas Budi menjadi seorang ayah lah biasa ya. Tadinya pengen jadi anak SMA tapi nggak dikasih, katanya nggak cocok, kamu saya ganti aja kalau mau jadi anak SMA yang lain aja katanya gitu. Ada persiapan apa nih om? Jadi seorang ayah yang sangat melindungi anak perempuannya, karena anak perempuan kesayangan. Yang mana saya melihat gelagat yang udah nggak bener nih. Kok dia pacaran sama orang yang kayak begini, yang ngebohong dulu, nipu dulu gitu kayaknya. Bagi gue tuh dia penipu gitu. Tapi bagi anak perempuan gue enggak gitu. Nah, kelanjutannya lu harus nonton deh semua filmnya. Udah. Oh iya.
Ya, tapi kan yang lain belum. Lu teman-teman media emang udah nonton, tapi kan ya ini kan tayangannya buat ini ya. Kenapa mau terima yang sama? Filmnya menarik loh. Ini film sesuatu yang belum pernah dibikin kan. Ini mengenai kayak love scam gitu. Jadi kan film ini juga tunggu sebentar ya. Film ini. Woi, Jimmy, how are you? Thank you, bro. Ya, Udah, Rose oke. Kevin. Ya. Iya, pemirsa. Oh, bukan. Oke, jadi film ini akan memberikan manfaat juga untuk kita teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak menjadi korban daripada love scam ya. Yang mana sekarang semakin marak ya kan. Jangan karena rayuan sesaat gitu langsung kayaknya udah terpana gitu loh. Itulah bahayanya gitu. Jadi hati-hati. Film ini memberikan efek positif lah untuk teman-teman semua. Om bahas menarik nih, kan tadi Om bilang menarik. Apa perbedaan film ini sama project-project yang udah Om jalan ini? Kira-kira. Setiap film itu pasti punya tantangan yang tersendiri. Setiap film itu pasti punya daya tarik tersendiri gitu ya. Jadi setiap saya syuting tuh saya pasti sangat suka sekali karena selalu challenging, selalu mempunyai peran baru, karakter baru, profesi baru gitu kan. Profesi baru maksudnya di dalam karakter gitu. Udah bahas profesi baru nih Om. Hah? Gimana Om? Wah pinter dia. Gila bener. Jago. Menggeluti profesi baru seperti apa Om? Usia 58 tahun apakah mau 59 saya. 59. Tahun ini 59 Udah saya. terus Om. Ya, jadi gini, saya kebetulan memang lulus S1 dan S2 hukum, dan kemudian juga sudah kemarin ujian, sudah disumpah advokat gitu. Tapi sementara masih dalam tahap penjajakan. Kebetulan saya masih lagi banyak pekerjaan di film, jadi sementara ya sambil jalan aja gitu. Kalau memang ada kasus atau apa gitu, kebetulan saya ada partner saya gitu ya. Tapi sementara masih lebih banyak menyelesaikan film-film saya. Trigger awalnya apa sih Om? Ya, Hah? kenapa Mau jadi lawyer. Iya, fokus. Terpacunya apa? Karena gini, menurut saya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita setiap hari bergelut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum, ya kan? Begitu kita keluar rumah, pagi-pagi kita pergi ke kantor, ke tempat kerja, ke liputan gitu, bisa aja berhadapan dengan hukum. Misalnya amit-amit ya, misal kecelakaan atau apapun gitu. Itu pasti ada faktor aturan dan hukumnya gitu. Jadi ya sampai kita tidur lagi gitu sebetulnya ada. Di rumah juga bisa aja ya kena hukum ya gitu ya, ada hukumannya kan. Kalau macam-macam gitu kan. Ya itulah. Tapi mungkin karena gelisah dengan hukum di Indonesia juga atau seperti apa? Jadi gini, semakin kesini sekarang kan sedikit-sedikit gini loh. Zaman sekarang orang semakin melek hukum. Zaman sekarang orang sudah mengerti istilah-istilah hukum ya. Kalau dulu kan kayaknya hukum itu sesuatu yang nggak bisa kita capai, kayak jauh gitu, tinggi gitu. Tapi sekarang setiap orang sudah mulai banyak tontonan YouTube, TikTok, Instagram, semua banyak yang membahas mengenai hukum. Jadi hukum menjadi gaya hidup ke dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Kesulitannya apa sih Om saat mungkin mengemban S2 di usia mungkin tidak lagi muda gitu 50. Sebenarnya kesulitan saya cuma satu, dengan membagi waktu aja sih gitu. Begitu sulitnya untuk membagi waktu antara kuliah, bekerja, menjadi kepala keluarga, menjadi menjadi ambasador UNICEF, kemudian ngurusin bisnis dan lain-lainnya. Itu waktu aja sih sebetulnya. Karena kan yang namanya kuliah itu kan ada standar di mana kita tidak boleh tidak masuk dalam berapa 30% kehadiran gitu kan ya. Nah itu yang paling sulit tuh. Stres kasih Om mungkin. Nah, stres. Gimana caranya hari-hari harus kuliah, tapi harus syuting gitu kan, ya itulah dia. Tapi itu tantangannya yang ternyata sangat saya rindukan. Apa mungkin nantinya nyambung nggak mau jadi aktor aja, mungkin Fokus di fokus pengacara. di usia tua nanti mau jadi pengacara aja lah. Saya sih kalau jadi apa aja yang terserah Tuhan lah gitu. Yang paling penting manusia itu berusaha, yang menentukan Tuhan. Setelah mengambil keputusan fokus menjadi pengacara, tanggapan keluarga gimana nih Om? Atau dukungan gitu? Oh kalau keluarga saya, istri saya, anak-anak saya sangat mendukung saya untuk bekerja atau melakukan apapun gitu ya. Mereka sangat support. Jadi yang paling penting positif dan mereka tidak dilupakan gitu. Oh masuk soal keluarga nih Om, bentar lagi menjadi kakek. Kakek. Dia dari tadi masuk jago ya dia. Kesel gua sama lu. Menyambut cucu pertama, persiapannya gimana Om? Hah? Jadi kakek sebentar lagi sebentar. Oh iya ya, saya nggak mau terlalu banyak membahas itu karena
biar anak saya aja gitu nanti. Kalau misalnya saya udah kebanyakan membahas nanti jadi basi nanti. Tapi dari Om sendiri maksudnya persiapan mentalnya Udah nggak seperti sabar. apa? Oke. Seperti apa, Om? Iya, kalau kata orang-orang kan kalau punya cucu itu adalah momen-momen yang paling membahagiakan, momen-momen yang paling membahagiakan untuk seorang grandfather. Kayaknya sih ya, belum keluar kan dia. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menjadi momen yang membahagiakan seperti ketika momen kebahagiaan saya itu saya ketika saya menikah, anak pertama saya lahir, anak kedua saya lahir, anak ketiga saya lahir gitu kan. Dan mudah-mudahan ini juga jadi momen yang membahagiakan dan tidak terlupakan. Diwanti-wanti Ada nggak sih, persiapan Om, nggak sih Om mau dipanggil apa? Nah, panggilannya Grand Fair. Grand Fair. Grand Fair. Karena istri saya namanya Mary, Grandmere. Nah, jadi Oh, tapi Kalau udah mau jadi kakek selalu tampil lebih muda nih, Om. ya boleh dong Awet kalau muda boleh nih, dong Om. kalau opa-opa kayak gini. Seperti apa sih, Om? Mungkin selalu tampil fashionable juga. Ya mudah-mudahan penampilan saya tidak berubah setelah punya cucu. Atau nanti cucunya yang malu, kakek gue kayak gini banget. Tapi deg-degan juga nggak sih punya cucu pertama? Yang paling pertama, yang utama adalah saya mendoakan agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, si ibu diberikan kesehatan, nanti anaknya juga lahir dalam keadaan sehat, dan tentunya juga menjadi cahaya atau bintang yang terang untuk keluarga kecil mereka gitu. Tapi kok Brandon pernah nanya-nanya minta ilmu gitu nggak soal sosok ayah gimana nanti sama anaknya gitu? Dia udah banyak ngelihat gitu ketika dia jadi anak saya. Jadi saya pikir kan kalau bagi Brandon itu bagi anak-anak saya mereka lebih suka melihat contoh daripada nasihat gitu. Jadi ya saya hanya memberikan actionnya aja gitu. Tapi Om Mudah-mudahan action saya berguna untuk mereka. Om sendiri udah mulai banyak tanya juga nggak sih ke teman-teman yang sudah punya cucu gitu, seperti apa sih seorang kakek gitu? Enggak sih. Kita hadapin aja ketika saya mau punya anak juga saya nggak nanya sama teman saya lu punya anak kayak apa gitu. Enggak gitu. Maksudnya naturally aja gitu. Jadi ala saya aja kayak saya ngedidik anak-anak saya itu ala saya aja, didikannya ala gue lah gitu. HPL-nya kapan sih, Om? Hah? HPL-nya. Ya mudah-mudahan bulan Februari kayaknya. Oh udah dekat nih Om. Mungkin udah ada persiapan belum sih Om? Ada persiapan nggak sih atau udah beli-beli buat cucu? Nah nggak tahu tuh Brandon. Kan kita tinggal udah misah. Jadi udah jarang ketemu gitu, kadang-kadang dia sibuk kerja ngurusin keluarganya, ngurusin persiapan punya baby gitu kan. Itu sih. Om, tapi lebih enak ya, gitu, thank you ya. jadi lawyer apa jadi aktor? Eh, Kalau boleh disuruh milih nih. paling enak sih nggak kerja sih di rumah aja tapi duitnya banyak. Kemudian